Oke guys, selamat datang di podcast MBG, Matthew Bikin Gempa. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang nggak biasa nih guys. Jadi kita kedatangan seorang dokter yang sudah terkenal di bidang kesehatan dan juga seorang psikolog yang kayaknya kita udah pasti tahu sih namanya ya. Kita perkenalkan ada Kak Adia dan Kak Fauzan. Jadi aku mau tanya-tanya dulu sedikit tentang profil kalian. Pertama aku mau tanya ke Kak Adia dulu deh. Kak Adia udah berapa lama sih jadi dokter atau jadi spesialis bidang kesehatan? Sekitar apa ya? Sekitar 3 tahun ya, 3 tahun. Udah 3 tahun nih. Berarti setelah lulus eh kuliah itu langsung jadi dokter. Ya, tuh. Jadi dokter ya. By the way, Kak Adia ini sangat benar-benar terkenal ya guys, karena kita tahu kalau di bidang kesehatan itu apalagi di bidang bedah dan segala macam di bidang kesehatan dia pasti udah kayak top dokter top gitu lah ya. Oke, sekarang kita mau tanya Kak Fauzan nih. Kak Fauzan kan dikenal sebagai psikolog yang suka membantu orang-orang nih. Itu aku. Kita semua pengen tahu nih, gimana Kak Fauzan bisa jadi psikolog yang sampai saat ini tuh bisa jadi seterkenal ini gitu. Ya, oke, makasih Matthew. Aku itu cukup berterima kasih juga karena udah diundang ke sini. Aku kalau dari saat aku kepada kalian itu sedikit menurunkan ekspektasi ya karena jawaban aku sedikit ambigu ya. Sedikit Ini ambigu. pengalaman sendiri ini. Maksudnya Gimana tuh maksudnya? kayak bagaimana sih cara jadi psikolog yang baik? Menurut aku itu kayak natural aja, jujur sama diri sendiri. Kalau mau ngomong ceplas-ceplos juga silakan, tapi asal jangan yang kasar kayak jangan asumtif. Oke guys, jadi by the way kita semua udah tahu juga ya kalau Kak Fauzan ini sudah merana di bidang psikolog udah berapa tahun nih Kak Fauzan? Alhamdulillah 15 tahun. 15 tahun guys, tepuk tangan dulu. Gila. Gak salah kita ngundang Kak Fauzan ke podcast kita kali ini. Jadi tujuan kita mengundang mereka dalam podcast kali ini tuh bukan untuk sesuatu yang biasa-biasa aja. Kita mau membahas sesuatu yang mungkin udah merajalela di manusia-manusia zaman sekarang, apalagi anak-anak muda Gen Z. Apa yang mau kita bahas yaitu perubahan tubuh dan cara menanggapinya. Nah, aku mau tanya dulu nih ke Kak Fauzan. Kalau mendengar kata tema nih, perubahan tubuh dan cara menanggapi, itu maksudnya apa yang dimaksud dengan perubahan tubuh kata Kak Fauzan? Kalau ke aku sih, kalau perubahan tubuh itu jangan bicara ke aku, itu baik ke dokter Nadia ya, itu mah masalah morfologi tubuh jangan usah ke psikolog. Benar juga sih. Kalau kamu ngomongin cara mengatasinya, Benar itu juga. berupa kayak menerima di apa adanya gitu, Oke. kayak ya. Oke, berarti kita tahan dulu ya. Kita tanya dulu, apa sih menurut Kak Adia perubahan tubuh itu maksudnya apa? Perubahan tubuh itu dari kayak masa-masa remaja yang jadi kayak gimana ya? Tumbuh gitu. Ya tumbuh. Pertumbuhan anak gitu ya. Pertumbuhan remaja. Dan di sini yang dimention adalah tubuh. Jadi otomatis yang kita highlight adalah pertumbuhan atau pembesaran atau segala perubahan yang terjadi pada bentuk kondisi fisik tubuh kita ya. Oke, jadi di sini aku mau menanyakan beberapa hal yang tentunya akan sangat relate ya sama kita semua nih, sama anak-anak Gen Z nih ya kan. Gen Z itu benar-benar perlu diperhatikan nih soal kesehatan tubuh dan perubahan tubuh mereka. Pertama aku mau nanya dulu dari sudut pandang dokter dulu. Kita mau mulai dari dokter dulu ya. Sebenarnya apa aja sih perubahan tubuh yang dinilai nggak wajar sama orang? Eh, Jadi kayak perubahannya tuh kayak banyak ya. Apalagi yang paling utama itu kayak hormon testosteron, estrogen, progesteron yang kayak naik drastis. Kalau misalkan di tubuh sendiri ini kan kita tahu kalau perubahan tubuh itu tuh ada macam-macam ya. Ya. Kita mau tahu nih, apa aja sih perubahan tubuh yang paling mudah disadari? Jadi kayak kita langsung tahu gitu. Ini kayaknya aku udah mulai masuk masa pubertas. Itu Udah mulai masuk. kayak misalnya kayak itu berjerawat. Itu masuk. Terus kayak
suara kamu berubah gitu. Kalau misalnya dari perempuan nih, perempuan tuh kayak apa namanya, pinggulnya melebar gitu ya, terus kayak payudaranya membesar Oke. kayak gitu. Oke, sekarang kita mau lihat dari sisi psikologis. Jadi kita pengen tahu nih, eh, bagaimana keadaan seorang anak atau seorang remaja ketika mereka sudah mengalami perubahan tubuh yang mungkin mereka kaget gitu. Tiba-tiba kenapa jadi kayak gini, kenapa jadi kayak gini. Nah, gimana sih Kak Fauzan dari segi mental dan emosinya? Ya, kalau dalam segi mental sih kayaknya bakal berubah banget atau kayak tiba-tiba tertimpa tangga, udah tertimpa tangga, tertimpa gajah pula. Ya, kalau aku sih belum ngerasainnya itu kayak banget bisa kan kalau yang perubahan pubertas yang paling menonjol itu bagi perempuan ya. Kalau aku mah laki-laki gak pernah ngerasain. Oke. Jadi kalau dalam sudut pandang aku laki-laki pubertas itu saat secara mental itu kayak emosian ya. Kalau lagi diam-diam tiba-tiba emosi, kenapa aku cicing gini, Jadi mau main game dulu, pas main game kalah, malah ngambek. Nah gitu. Aku mau nanya nih Kak Fauzan. Berarti Ya. kalau seperti yang tadi Kak Fauzan bilang, berarti ketika kita sedang pubertas, moodnya ini naik turun, Ya. unstable, Stable. tidak stable, tidak stabil. Hmm. Berarti gitu ya? Ya, kayak tawan-tawan yang disebutin sama Dokter Adia ya, Ya. yang memicu pertumbuhan kita Ya. saat pubertas itu mungkin juga bukan mungkin tapi mempengaruhi kondisi mental kita juga. Kadang mood naik dan turun akibat jaringan otak yang maksudnya apa ya? Yang mengatur emosi lebih cepat berkembang daripada yang mengontrol diri. Jadi kayak tiba-tiba kita saja nangis gitu, kayak lagi sakit tiba-tiba nangis, atau kayak lagi makan tiba-tiba kelihatannya sedih sama orang lain padahal kita lagi senang-senang makan. Oke. Nah, sekarang aku punya beberapa pertanyaan lagi. Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tema kali ini. Jadi kita bakal balik aja ya. Jadi kita tanya sisi dokternya dari sisi kesehatan serta dari segi mental dan emosi, guys. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Jadi aku mau nanya ini. Kalau misalkan seorang remaja sudah merasakan perubahan yang tidak wajar bagi mereka ya, gimana sih cara mereka ngatasin perubahan itu, menghadapi perubahan itu gitu? Cara ngatasinnya itu kayak kalian harus jaga kebersihan. Oke. Terus kayak kalian harus mandi 2 kali 1 hari. Terus kurang itu mah. Kurang 2 kali sehari, aku mah udah 10 kali sehari. Beda. Psikologisnya beda. kelas. Psikologisnya beda. Terus cuci muka rutin, olahraga. Cuci muka nggak, Jan? Alhamdulillah. Olahraga nggak? Olahraga nggak? Udah. Olahraga. Tadi kemarin jalan kaki 1 jam kesini. Oh iya, benar juga. Boleh juga. Terus ganti pakaian dalam sering ya, sering. Oke. Tidur yang cukup. Berarti kayak aspek-aspek kecil juga kita perhatiin, ternyata sangat berpengaruh ya. Ya. Nah, sekarang kita tanya nih dari sisi psikologis, apa kira-kira cara menghadapi pubertas atau menghadapi perubahan fisik tidak wajar Ya. dengan sisi mental atau emosi? Aku sih sama kayak Dokter Adia ya, tapi aku juga agak bingung yang terakhir itu kenapa harus memperhatikan celana dalam. Aku pakai celana dalam itu kayak gimana, asal yang bersih aja lah di lemari bawah. Bentar. Kita tanyain nih Kak Adia nih, kenapa kita harus ngejaga banget celana dalam gitu? Kenapa harus ganti? Karena kalau misalnya itu kan kita nggak tahu ya kalau misalnya dipakai seharian full nih ya, itu kotor apa enggak gitu loh. Jadi kayak minimal bisa gantilah 2 kali atau 3 kali gitu. Oh, untung Abi mah mandi 10 kali sehari ya, untung 10 kali ganti baju nak. Kocak. Nah, jadi gimana nih kalau dari segi mental and emotionnya nih, mental and emotion. Jadi bisa ulang lagi gak? Tadi apa? Lupa lagi. Pertanyaannya ya. Ya. Jadi gimana dari segi psikologis? Ya. Jadi biar anak-anak remaja itu bisa menghadapi dengan baik gitu perubahan tubuh tidak wajar. Tuh, aku tahu. Gimana? Gini. Semisal ada 2 cara ini, cara introvert sama ekstrovert. Introvert dan extrovert. Ya, introvert tuh kalau kamu gak punya teman dekat atau apapun yang bisa membuat kamu merasa nyaman dan tidak bisa berbagi, kamu bisa aja tonton kayak animasi untuk menghilangkan stres, bisa aja kayak gitu, atau pakai cara aku gitu main game. Main game ya? Meski ujung-ujungnya
ngambek tuh. Guys, main game jadi solusi ya gitu. Benar. Betul. Benar. Sering Tapi main main game apa gamenya kayak Minesweeper ya. Main Sweeper. Ya, kayak yang nyari apa itu? Nyari bom di tiap titik-titik. Nanti kamu bakal bingung sendiri, Betul bukan banget marah. ya. Oke. Nah, gitu. Kemudian dalam sisi ekstrovert ya, Extrovert. kalau kamu punya teman, Punya teman. bukan harus punya teman kalau ekstrovert itu. Jadi kamu harus membagikan apa yang kamu rasakan sih. Kamu bisa aja curhat ke teman kamu kayak, aduh aku ini kemarin udah gitu, udah head. Untung aku mah enggak sih. Dan ternyata Kak Fauzan ini kocak juga ya. Misalkan nih Kak Adia, bentar gitu. Ini jawabannya nyeleneh banget, masa main game untuk ngilangin stres? Jangan salah, main game juga termasuk Main game. salah satu cara untuk mengatasi stres. Ya. Cukup masuk akal sih. Menghadapi perubahan tubuh tidak wajar tuh, menghadapi stres tuh harus dengan merelaksasi pikiran ya. Betul. Kalau aku tanya lagi nih Kak Adia nih, misalkan banyak remaja yang bilang, aku insecure karena jerawatku banyak. Nah, apa ya kira-kira yang harus mereka lakukan biar mereka tuh nggak insecure kalau mereka tuh ngerasain perubahan yang tidak wajar ini? Jadi kalau misalnya ini kan jerawat tuh termasuk hormon. Terus kayak kita nggak boleh apa sih kayak ngetak-ngetik gitu, kayak pegang-pegang, Pencabut. pencet-pencet gitu, terus kayak dimainin lah pokoknya. Oke. Nggak boleh. Itu kalian pokoknya harus apa sih namanya? Harus sering cuci muka pokoknya. Oke. Selanjutnya kita tanya lagi Kak Fauzan. Kak Fauzan gimana sih? Gimana sih cara mengontrol emosi? Bentar. Oh, iya. Kayak aku mau nanya tapi inget jawaban yang tadi yang main game. Aku mau nanya lagi tadi itu. Oke. Santai. Contoh lain nih, santai. misalkan aku gampang marah nih, Ya. gampang marah. Ya. Kan kalau main game tuh biasanya marah-marah justru ya. Bentar, aku mau nanya, kamu perempuan laki-laki? Laki-laki. Oke, artinya gak masalah kalau tiba-tiba head. head. Maksudnya kamu gak akan ada masalah apapun apa tuh kayak perempuan lagi head. Ya gak akan ya. Kalau perempuan lagi hit gimana nih? Apakah ada baik? Perempuan sih aku belum jadi perempuan, belum nikah lagi. Jadi aku gak tahu kalau kayak begitu mah. Oke. Kalau laki-laki aku tahu kalau lagi head itu artinya dia transgender. Ini gue waras. Kocak. Oke guys, jadi karena kita sudah sampai di penghujung podcast MBG ini ya, aku mau minta pesan-pesan dong dari Kak Adia dan juga Kak Fauzan. Dari Kak Adia dulu nih, gimana biar remaja ini bisa lebih kuat menghadapi semua ini gitu? Kalian harus jaga kesehatan, kebersihan, terus jaga emosi kalian buat diri kalian sendiri. Kalian boleh emosi tapi kayak tahu tempat, tahu waktu, tahu buat diri sendiri gitu loh. Oke. Didengerin ya guys pesan-pesannya. Nah kalau dari Kak Fauzan nih, Aduh. gimana nih? Itu pertanyaan paling susah selama ini sesi ini. Aku gak bisa merasain apa yang kalian rasakan, tapi semisal ya, aku jawatan 1, kalian bisa aja jawatan 5. Jadi gak mungkin terlalu berguna saran aku. Tapi saran dari aku itu kalian tidak perlu overthinking atau berpikir berlebihan mengenai perubahan tubuh kalian. Kayak ini kok aku lebih besar dari ini daripada yang lain, atau kayak kalau jawab ya kayak apa kalau bagi perempuan itu lebih besar dari gitu. Jangan disombongin itu tuh. Mereka juga masih Proses proses pertumbuhan. pertumbuhan. Kita itu masih remaja ya, kecuali beberapa orang di sini ya. Aku udah 15 tahun. 15 tahun, maaf. Maksudnya 15 tahun dalam psikologi belum pernah menemukan remaja ya yang belum pernah tumbuh sama sekali. Kalau kamu menemukan sih ya infoin aja, nanti aku kasih bimbingan. Terima kasih Kak Fauzan. Jadi terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Kak Fauzan dan Kak Adia. Jadi kita sudah mengakhiri podcast kali ini ya guys. Jadi terima kasih buat kalian yang menonton. Aku yakin kalian pasti termotivasi, tersadarkan oleh kakak-kakak semua ini ya. Jadi thank you for watching us. See you in the next podcast. Bye bye guys.